Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Bab 2 Rekayasa. Wirausaha Produk Teknologi Transportasi dan Logistik. Materi prakarya kelas 10 bab 2 Rekayasa semester 1. Karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah yang pertama, percaya diri. Kemudian berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, mengutamakan keorisinalitas atau keaslian, dan berorientasi ke masa depan. Perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Seperti contoh, manusia menggunakan pedati untuk transportasi darat. Perkembangan peradaban menuntut manusia untuk terus memanfaatkan pikiran kreatifnya dalam membuat berbagai alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan di sekitarnya. Pada masa lalu, untuk mengarungi sungai, bangsa-bangsa di wilayah Asia menggunakan bambu untuk membuat rakit. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, teknologi sepeda, motor, mobil, pesawat terbang berkembang dengan pesat. Kebutuhan perpindahan manusia yang terus meningkat didukung dengan kemajuan teknologi mekanik, elektronik, dan digital mendorong berkembangnya sistem transportasi hingga saat ini. Kegiatan transportasi barang jarak sedang dan jarak jauh pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut dengan logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Kegiatan logistik yang utama adalah penyimpanan dan transportasi. Maka dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang. Sumber daya material, teknik, dan ide produk teknologi transportasi dan logistik. Dalam perancangan sebuah produk tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti material, teknik, estetis, ekonomis, pengguna, dan fungsi. Perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi masalah, pencarian ide solusi, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk rekayasa yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. Proses perancangan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan transportasi atau logistik yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh masalah transportasi yang sederhana seperti berikut ini. Konsumen membeli 4 buah jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan buah jus dalam gelas tidak tumpah? Kemudian yang kedua, mencari solusi dengan curah pendapat. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming.
Pada proses brainstorming ini, kita dibebaskan untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Bahkan, kita diberi kesempatan untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Kemudian, tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sebuah sketsa. Jangan merasa takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ide meliputi bentuk dan ukuran wadah atau tempat barang, sumber tenaga dan kendali yang digunakan, sistem mekanik yang dapat digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produk teknologi yang akan dibuat. Alat bantu yang dapat digunakan dalam membuat studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Yang kelima, penentuan desain akhir. Penentuan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Pembahanan adalah menggambarkan pola pada karton dan memotongnya berdasarkan pola. Penempatan pola pada setiap lembar karton harus mempertimbangkan efisiensi bahan. Kemudian, proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Yang terakhir, tahap finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Selanjutnya, kemasan produk transportasi dan logistik. Kemasan untuk produk teknologi berfungsi untuk melindungi produk kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Penghitungan biaya produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Yang terakhir, pemasaran langsung produk teknologi transportasi dan logistik. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang wirausaha produk teknologi transportasi dan teknologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.